Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Fajar di Plentus Channel ya. Mari belajar bersama, karena dengan bersama kita bisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Fajar harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam belajar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama. Dan materi kita kali ini adalah tentang kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Kenapa kita harus belajar materi ini? Karena materi ini merupakan dasar atau awalan sebelum kalian mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang KPK. Dengan mempelajari ini, Kak Fajar harap kalian nanti pada saat mempelajari KPK akan menjadi lebih mudah. Tidak perlu berlama-lama lagi, tidak perlu berpanjang lebar. Mari kita langsung belajar bersama. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan ya. Nah, bilangan asli itu berapa saja? Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, bilangan asli ini nanti akan kalian kalikan dengan bilangan kelipatan. Kelipatannya berapa? Ya nanti bisa saja kelipatan 2, bisa saja kelipatan 3, bisa saja kelipatan 4, bisa saja kelipatan 6, dan seterusnya. Nah, supaya kalian menjadi lebih paham, supaya kalian menjadi lebih memahami lagi, kita lanjut ke contoh soal. Dengan contoh soal ini, Kak Fajar harap kalian nanti bisa memahami dan bisa menyelesaikan soal tentang kelipatan dengan baik. Ada soal seperti berikut. Tentukan bilangan kelipatan 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian harus ingat. Untuk menyelesaikan kelipatan 3, kalian nanti harus melakukan mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Karena ini kelipatan 3, maka bilangan aslinya ini nanti akan kita kalikan dengan 3 semua. Ya, menjadi seperti ini. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 itu adalah bilangan asli, kali 3. 3 itu adalah bilangan kelipatan, dan hasilnya 3. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 2 itu adalah bilangan asli, 3 itu adalah bilangan kelipatan. Dan didapatkan hasilnya 6. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Bisa kalian lanjutkan lagi sebetulnya ya. 5 kali 3, 6 kali 3, 7 kali 3, dan seterusnya. Ya, tetapi Kak Fajar di contoh soal yang pertama ini hanya sampai dengan bilangan asli 4. Angka 3 inilah hasil perkalian dari bilangan asli, dan kelipatan inilah ditemukan bilangan kelipatan 3. Bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian 12. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, dan 12. Ya, sebetulnya ini masih bisa panjang, tetapi karena ini Kak Fajar hanya memberikan contoh, maka Kak Fajar hanya memberikan 4 kelipatan saja. Nah, gimana? Sudah mulai paham? Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, simak baik-baik ya. Nah, soalnya ini agak berbeda dengan yang pertama. Ya, tetapi caranya ini sama saja. Soalnya adalah demikian. Tentukan 4 bilangan kelipatan 5. Jadi, di soal ini kalian diminta untuk menyebutkan 4 kelipatan. 4 hasil perkalian. Perkalian dari berapa? Perkalian dari bilangan asli dan 5. Nah, berarti kalian harus menemukan perkalian ini sebanyak 4. 1 kali, ini 1 kali 5. Yang pertama didapat 5. Kemudian 2 kali 5.
hasilnya 10. Sudah dapat 2 kelipatan 5 ya. Kemudian yang ketiga, 3 kali 5 hasilnya 15. Sudah dapat 3. Kurang 1 lagi. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. Sudah tercukupi. Kenapa sudah tercukupi? Karena kalian hanya diminta untuk menyebutkan 4 saja dari kelipatan 5. Jadi 5 inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, kelipatan 5 berikutnya adalah 10. Kemudian yang ketiga 15 dan yang keempat adalah 20. Jadi dapat disimpulkan bahwa 4 bilangan kelipatan 5 itu adalah 5, 10, 15, dan 20. Paham ya? Kak Fajar harap kalian menjadi paham dengan adanya contoh yang kedua ini. Selanjutnya, kita akan mencoba variasi soal terkait kelipatan bilangan. Soal-soal ini biasanya itu muncul di materi kelipatan bilangan. Apa saja soal-soalnya? Ini soal-soal yang biasanya itu muncul. Dari beberapa soal ini, kita bersama-sama akan membahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama. Tentukan bilangan kelipatan 3 kurang dari 12. Jadi soal ini masih terkait dengan kelipatan bilangan. Hanya saja di variasi soal ini ada syarat-syaratnya. Untuk nomor 1, syaratnya adalah kurang dari 12. Kita akan mencari bilangan kelipatan 3 yang pertama. Itu adalah 3. 3 berasal dari 1 kali 3. Kemudian kelipatan 3 berikutnya adalah 6. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Ya kan? Kemudian selanjutnya 9. 9 ini diperoleh dari 3 kali 3. Ingat, syaratnya adalah kurang dari 12. Berarti kita masih harus melanjutkan lagi ke 12. 12, lihat. Soalnya kurang dari 12. Maka 12 ini tidak ikut dalam syarat yang nomor 1. Ya, jadi kelipatan 3 yang kurang dari 12 itu hanya 3, 6, dan 9. Sedangkan 12 itu tidak. Oke ya. Soal nomor 2. Tentukan bilangan kelipatan 4 kurang dari 15. Ini sama dengan soal yang pertama. Hanya saja ini adalah kelipatan 4 dan syaratnya itu kurang dari 15. Kita mulai dari kelipatan 4 yang pertama. 4. 4 diperoleh dari mana? 1 kali 4. 8. 8 diperoleh dari 2 kali 4. Selanjutnya adalah 12. Masih aman ya, karena syaratnya kurang dari 15. Kita baru sampai 12. Nah, 16. 16 adalah kelipatan 4. Hasil dari 4 kali 4. Ya, tetapi ingat, syaratnya adalah kurang dari 15. Maka, kelipatan 4 kurang dari 15 itu adalah 4, 8, dan 12. Untuk 16 itu tidak ikut karena sudah melebihi 15. Soal nomor 3. Tuliskan 5 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Ingat, di soal ini kalian diminta untuk menyebutkan 5 kelipatan 5 dari yang pertama. Berarti kalau dari yang pertama itu berarti kalian harus mencari kelipatan 5 dari hasil perkalian bilangan asli yang pertama, yaitu 1. 1 kali berapa? Karena di sini adalah kelipatan 5, maka 1 kali 5 itu yang pertama, ya kan? Hasilnya 5. Kemudian yang kedua, 2 kali 5, 10, ya kan? Kemudian yang ketiga, 15, yang keempat adalah 20, dan yang terakhir adalah 25. Sudah cukup sampai di sini. Kenapa sampai di sini saja?
Karena yang diminta hanya 5 saja. 5 itu 1, 10 2, 15 3, 20 itu 4, dan 25 itu adalah 5. Dan sudah cukup. Maka apabila kalian nanti menuliskannya sampai dengan 30, maka 30 ini tidak perlu dituliskan. Ya, karena yang diminta di soal hanya 5. Tetapi kalau yang di soal itu diminta 6 misalnya begitu, berarti 30-nya ikut. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan bilangan kelipatan 5 antara 20 dan 44. Nah, ini syaratnya beda. Syaratnya kalian itu mencari kelipatan 5, tetapi hasil dari perkaliannya nanti itu angkanya di antara 20 dan 44. Untuk cara atau soal yang keempat ini, sebetulnya apabila kalian sudah hafal perkalian, kalian bisa melakukan perkalian langsung ke hasil yang mendekati 20. Tetapi apabila tidak dan masih bingung, kalian bisa memulainya dari awal, dari kelipatan 5 yang pertama. Ya, mari kita mulai. Kelipatan 5 yang pertama itu adalah 5, kemudian 10, ya kan? Kemudian 15, ya. Masih aman ya, belum di antara 20 dan 44, kemudian 20. Nah, kita sudah sampai. Kita lanjutkan dulu. Kelipatan 5 berikutnya adalah 25. Ini hasil dari 5 kali 5. Kemudian 30. Kemudian 35. 35 adalah hasil perkalian dari 7 kali 5. Kemudian 40. Masih ya, karena batas akhirnya 44. Maka ini harus kita lanjutkan lagi hitungannya. 45. 45 diperoleh dari 9 kali 5. 45 dan semua ini adalah kelipatan 5. Tetapi ada syaratnya, karena ini hanya dibatasi 44, sedangkan kita sudah menghitung sampai 45. Maka sekarang saatnya kita menghentikan hitungan ini dan melakukan pemilihan mana yang sesuai dengan syarat pada soal nomor 4, yaitu di antara 20 dan 44. Kita mulai dari angka, dari bilangan yang paling depan, 5. 5 tidak masuk ya, karena itu belum sampai 20. Kemudian 10, itu juga bukan, ya kan? Kemudian 15, itu juga bukan. Nah, untuk 20, kira-kira 20 ini ikut atau tidak? Lihat soalnya lagi, syaratnya di antara. Berarti kalau di antara itu berarti di tengah-tengahnya. Jadi angka 20 ini tidak ikut. Ya, untuk 25 ikut, untuk 30 ikut, 35 ikut, dan 40 juga ikut. Sedangkan 45 itu tidak ikut. Kenapa? Karena syaratnya itu dibatasi hanya sampai 44. Maka jawaban untuk soal nomor 4 ini, kelipatan 5 antara 20 dan 44 adalah 25, 30, 35, dan 40. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang terakhir supaya kalian lebih paham terkait soal yang tipenya seperti ini. Ya, kita lanjutkan soal yang terakhir. Tuliskan bilangan kelipatan 6 antara 20 dan 40. Ini sama dengan soal nomor 4, hanya saja ini yang kita cari adalah bilangan kelipatan 6. Dan letaknya nantinya itu ada di antara 20 dan 40. Tidak boleh lebih dari 40, tidak boleh lebih dari 40, dan tidak boleh kurang dari 20. 20 juga tidak ikut ini nanti, 40 juga tidak ikut. Kita cari kelipatan 6 yang pertama, yaitu 6, 12, 18, 24. Nah, kita sudah mulai di antara 20 dan 40. Kita lanjutkan karena batasnya masih 40. Kelipatan 6 berikutnya adalah 30, kemudian 36, kemudian 42. Nah, ingat batasnya adalah 40, sedangkan hitungan kita sudah sampai kepada 42. 42 ini hasil dari 7 kali 6. Ya. Nah,
Karena kita sudah melebihi hitungannya, maka saatnya kita memilih mana saja bilangan yang letaknya di antara 20 dan 40. Ya, 6 jelas tidak, 12 juga tidak, 18 juga tidak, karena semua itu letaknya ada di sebelum 20. Kemudian 24 ikut karena ada di antara. Ya, 30 ikut, 36 juga ikut, sedangkan 42 tidak ikut karena 42 sudah melebihi dari 40. Oke anak-anak, Kak Fajar harap dengan variasi soal ini kalian semakin paham terkait materi kelipatan bilangan. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi kelipatan persekutuan. Materi selanjutnya adalah tentang kelipatan persekutuan. Sebelum melanjutkan ke materi ini, jangan lupa tombol merah bertuliskan subscribe itu disentuh, ya, diklik, dan like-nya juga jangan lupa. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk kelipatan persekutuan, kalian perlu mengingat ada kata-kata sekutu. Yang namanya sekutu itu adalah kawan atau teman. Jadi, untuk materi kelipatan persekutuan pasti akan melibatkan 2 atau lebih bilangan kelipatan. Ya. Nah, untuk pengertian kelipatan persekutuan itu sendiri adalah kumpulan bilangan yang sama yang merupakan kelipatan dari 2 bilangan atau lebih. Jadi, pasti ada 2 paling sedikit. Bisa 3, bisa 4. Ya, tetapi biasanya itu hanya 2 atau 3 saja. Ingat ya, untuk menentukan kelipatan persekutuan ini selalu ingat, selalu melibatkan 2 atau lebih bilangan. Jadi, silahkan perhatikan contoh soal berikut ini. Kak Fajar harap dengan contoh soal ini kalian semakin paham dan semakin mudah memahami terkait materi kelipatan persekutuan. Nah, ada soal demikian. Tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Maka, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari kelipatan dari 2, kemudian juga mencari kelipatan dari 4. Ya. Nah, kita mulai dari kelipatan dulu. Lakukan hal yang sama seperti pada materi awal tadi, yaitu tentang kelipatan bilangan. Untuk kelipatan 2 itu adalah 2, ya. Kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Nah, kita cukupkan dulu untuk kelipatan 2, kita berpindah ke kelipatan 4. Yang pertama adalah 4, kelipatan berikutnya adalah 8, kemudian 12, dan 16. Sebetulnya, apabila di soal itu tidak ditentukan berapa kalian harus menentukan banyaknya kelipatan persekutuan yang harus kalian cari, kalian bisa mencarinya bebas, ya. Karena kelipatan itu tidak terbatas. Seandainya kelipatan 2 dan 4 ini Kak Fajar lanjutkan, ini bisa sampai tidak terhingga. Karena ini hanya sebuah contoh, maka Kak Fajar hanya cukupkan sampai di 4 kelipatan saja. Setelah kalian menemukan kelipatan 2 dan kelipatan 4, saatnya kalian melihat dan mencermati apakah di 2 kelipatan bilangan tersebut ada kelipatan yang kembar atau sama, dan didapat adalah 4. Sama ya, kelipatan 2 punya 4, kelipatan 4 juga punya 4. Selanjutnya, apakah ada lagi yang sama? Ada, ternyata 8. Nah, sudah habis atau masih ada? Sudah habis ya? Nah, dapat disimpulkan
kelipatan persekutuan dari bilangan 2 dan 4 ini adalah 4 dan 8. Gimana? Sudah paham ya? Kak Fajar harap dengan contoh ini kalian menjadi paham. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal kedua. Tentukan 2 bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, kalian ditentukan dan diminta hanya mencari 2 saja. Maka, kalian nanti hanya mencari 2 bilangan kelipatan dari 3 dan 4. Yang kembar ya, jangan lupa. Yang kembar, yang sama. Ya. Nah, kita mulai langkah seperti pada contoh yang pertama. Kita akan mencari kelipatan 3 dan juga akan mencari kelipatan 4. Kelipatan 3 kita cari dapat 3, kemudian 6, kemudian 9, kemudian dapat 12, kemudian dapat 15, kemudian dapat 18, 21, dan 24. Nah, kita pindah ke kelipatan 4, kita dapat 1 kali 4 adalah 4, kemudian 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 4 adalah 12, 4 kali 4 16, 5 kali 4 adalah 20, dan 6 kali 4 adalah 24. Yang terakhir, 7 kali 4 adalah 28. Kita cukupkan sekian dulu untuk kelipatan 3 dan 4, kemudian kita mencoba memilah dan coba memilih apakah sudah ada 2 bilangan kelipatan yang kembar di antara kelipatan 3 dan 4 ini. Nah, sudah ada 12 dan 12 kembar. Maka kita sudah menemukan 1 bilangan kelipatan persekutuan. Karena kita diminta 2, maka kita harus mencari 1 lagi bilangan kelipatan yang kembar. Dan kita dapatkan bilangan 24. Nah, soal ini sudah terpenuhi ya, karena di soal kita hanya diminta mencari 2. Seandainya di soal itu kalian diminta untuk mencari 3 bilangan kelipatan, maka kalian harus melakukan kelipatan 3 ini kamu lanjutkan, kelipatan ini kamu lanjutkan lagi sampai menemukan bilangan kelipatan yang kembar berikutnya. Jadi, dapat disimpulkan 2 kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12 dan 24. Oke, anak-anak, Kak Fajar harap dengan adanya beberapa contoh yang sudah Kak Fajar contohkan, kalian bisa memahami, kalian bisa mengerti, dan bisa menyelesaikan soal terkait kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan dengan lebih baik dan lebih lancar. Nah, untuk semakin membuat kalian lancar dan mencoba apakah kalian sudah memahami atau belum, Kak Fajar sudah menuliskan beberapa latihan soal. Silahkan dapat kalian kerjakan, silahkan dituliskan hasilnya di kolom komentar. Atau salinlah di sebuah kertas, kemudian tuliskan di kolom komentar. Nah, yang pertama, sebutkan 3 bilangan kelipatan 6, kemudian tuliskan bilangan kelipatan 8 di bawah 30. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 bilangan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Selanjutnya, tuliskan 2 kelipatan persekutuan dari 5 dan 6. 4 soal ini Kak Fajar harap dapat melatih kalian untuk lebih memahami materi terkait kelipatan bilangan dan kelipatan persekutuan. Sampai di sini dulu. Lain kali kita bisa bertemu dan belajar bersama. Kenapa harus belajar bersama? Karena dengan bersama kita bisa.